Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banyak di sini yang penasaran. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada wanita yang mengalami keluar darah terus-menerus melebihi 15 hari? Atau biasa yang kita sebut dengan wanita istihadah? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video berikut ini. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada wanita yang istihadah, dan ini diperkuat berdasarkan riwayat dari istri baginda Nabi, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang kisah wanita istihadah tersebut, yang mana banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, terutama umat akhir zaman, mengenai hadis ini. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana penentuan haid dan juga istihadah. Dan dari hadis ini pula lah para ulama fikih merumuskan bagaimana perhitungan haid dan istihadah yang benar. Hadis-hadis tersebut adalah yang pertama, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa ada seorang wanita yang istihadah, yakni Fatimah binti Hubaisy, yang datang kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang masalah istihadahnya. Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang istihadah dan tidak kunjung suci. Apakah saya tetap meninggalkan sholat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La innama dzalika irqun walaysa bil haidati. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dammi wa sholli. Tidak, sesungguhnya itu adalah pendarahan pembuluh darah dan bukan haid. Apabila haid terjadi, maka tinggalkanlah sholat. Apabila ukuran darah haid telah terlewati, maka bersihkanlah darah tersebut dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini, ternyata kalau wanita haid itu memang harus meninggalkan sholat, bahkan haram sholat. Berbeda dengan wanita yang istihadah. Karena istihadah ini bukan haid. Kalau haid itu darahnya keluar dari dalam rahim. Berdasarkan hadis ini, kalau darah istihadah itu keluarnya dari pembuluh darah. Dan apabila memang waktu haidnya itu sudah terlewati atau bukan lagi dalam masa waktu haid, maka baginda Nabi memerintahkan untuk membersihkan darah tersebut, kemudian berwudu dan sholatlah. Nah, ini adalah hadis tentang penetapan tentang hukum istihadah. Adapun dalam perhitungan mana darah haid dan darah istihadahnya, sebagaimana telah dirumuskan oleh para ulama menjadi 7 bagian, yang mana yang ketujuh bagian tersebut yang intinya bahwa wanita haid itu terbagi 2, ada yang pertama kali haid dan ada yang sudah pernah haid. Kemudian ada yang memang bisa membedakan darah dan ada yang tidak bisa membedakan darah. Yang mana hukumnya ada yang menghitung haid dan istihadah itu dengan cara menjadikan darah kuat sebagai darah haid dan darah lemah sebagai darah istihadah. Ini disebut dengan mubtadi'ah mumayyizah dan juga mu'tadah mumayyizah, yang mana landasannya adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadis ini juga masih berkaitan dengan Fatimah binti Hubaisy. Pada saat itu Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Hubaisy, Idza kana damu haidati fa innahu damu aswadu yu'rafu.
Fa idza kana kadzalik famsiki 'anis sholati fa idza kana al-akhar fatawaddai wa sholli. Jadi apabila darah haid, maka itu adalah darah yang hitam yang sudah dikenal. Apabila darahnya seperti itu, maka tinggalkanlah sholat. Apabila darahnya sifatnya selain itu, maka berwudu dan sholatlah. Hadis riwayat dari Sunan Nasa'i dalam Kitabut Thaharah bab al-farqu baina damul haidati wal istihadah. Apabila wanita yang mengalami istihadah tersebut bisa membedakan warna darah, berarti masuknya kategori mumayyizah, maka darah kuat dijadikan sebagai darah haid dan darah lemah dijadikan sebagai darah istihadah. Kemudian, adapun hadis mengenai landasan tentang acuan waktu haid dan istihadah berdasarkan kebiasaan haid wanita tersebut adalah berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan ada seorang wanita yang mengalami istihadah. Kemudian wanita tersebut meminta bantuan kepada Ummu Salamah untuk menanyakan permasalahannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi menjawab, "Tangduru adadal layali wal ayamil lati kanat takhidhu minasyahri qabla ayyusibaha alladhi asabaha fatada'is sholata qadra dhalik." Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawwa, Imam Syafi'i dan Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dan Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dengan sanad yang sahih berdasarkan standar Bukhari Muslim. Yang mana berdasarkan hadis ini, apabila wanita mengalami istihadah, maka lihatlah pada bilangan malam dan juga bilangan hari pada bulan sebelum tertimpa kejadian istihadah ini. Kemudian tinggalkanlah sholat berdasarkan ukuran tersebut. Dan inilah hadis yang menjadi landasan bahwa apabila wanita tidak bisa membedakan warna darah karena warna darahnya sama semua atau tidak memenuhi syarat tamyiz yang 3, maka wanita tersebut menentukan mana haid dan mana istihadahnya dengan kembali kepada adat haidnya, yakni melihat kepada bulan sebelumnya, berapa hari haidnya, berapa hari sucinya. Umpama bulan sebelumnya haidnya 7 hari, sucinya 20 hari, kemudian bulan ini keluar darah selama 2 bulan umpamanya, maka pada bulan ini yang haidnya 7 hari, kemudian sucinya 20 hari, lanjut lagi haid 7 hari, dan seterusnya. Itulah hadis-hadis yang menjadi landasan tentang hukum bagi wanita yang istihadah. Sekian untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Besok kembali lagi bersama Mama Anas di Diary Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.